potong salah satu kabel colokan listrik kalian seperti ini, potong salah satu, nanti colokan kalian akan menjadi canggih dan tentunya sangat-sangat fungsional. Jadi jutaan orang di Indonesia masih membutuhkan alat yang super sederhana, tetapi hasil akan sangat maksimal ini, yang mana kita hanya dengan memotong satu kabel di colokan listrik kita. Jadi kita akan buat sederhana saja. Kenapa jutaan orang membutuhkan alat ini? Jadi rata-rata di Indonesia ini masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik 2 ampere ataupun 450 watt untuk kemampuan dayanya. Jadi di dalam listrik 450 watt tentunya kita mengalami kendala di dalam pemakaian listrik tersebut, yang mana sering jeglek, tidak bisa menggunakan alat secara berbarengan seperti televisi dicampur menyetrika, dicampur mesin cuci dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya alat super canggih ini kita bisa menggunakan bersamaan dan tentunya juga bisa menikmati walaupun listrik kita cuma 450 watt. Jadi seperti apa sih cara untuk membikinnya dan apa alat yang akan diperlukan? Jadi tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Jadi sebagai pemahamannya memang ya sama, bahwa kabel colokan listrik kita potong salah satu seperti ini. Bisa yang biru ataupun yang coklat, ini terserah bebas karena ini jalurnya AC. Jadi di sini kita akan potong seperti ini dan akan kita gunakan sebuah kapasitor untuk menserinya. Yaitu kita bisa gunakan bekas mesin air 11 mikro, kemudian bekas pompa air 6 mikro, ataupun yang besar yang di atas 30 mikro, ini 60 mikro 60 mikrofarad, dan voltasenya semuanya ini 450 volt karena untuk tegangan 220. Jadi ketiga macam ini ada untuk porsinya dan juga fungsinya. Jadi tidak bisa sembarangan kita dalam menseri dari kapasitor. Jadi kenapa kapasitor ini bisa menjadi anti jeglek dan bisa menghidupkan peralatan dengan alat yang besar dan watt yang kecil? Ya, ini adalah sebagai resistansi. Jika dikasih tegangan dan diseri pemasangannya, dia akan menjadi resistansi. Jadi salah satu contoh di sini ada mesin bekas Shimizu. Ini 8 mikrofarad. Jadi di sini akan kita umpamakan menggunakan 8 mikrofarad, yaitu kita pelin seri seperti ini, bebas kiri kanan. Dan ini kasih isolator bakar agar tidak kesetrum ataupun kalian solasi, terserah. Jadi seperti ini. Kemudian yang satunya lagi, karena ini hanya kita memotong satu kabel, ya pasang saja seperti ini. Karena ini sebenarnya tidak rumit sih, orang awam pun pasti bisa. Nah, ini juga kita solasi seperti ini. Nah, untuk ambil amannya ini kalian solasi ya, jangan sampai nanti gara-gara tutorial ini kesetrum. Seperti ini saja. Jadi nah, cuman di seri seperti ini. Jadi fungsinya apa jika kita pasang 8 mikrofarad, dan ini langsung akan kita cocol ke listrik kita ataupun ke bagian listrik rumah kita. Di sini ada sebuah colokan. Nah, oke, saya pasang di sini. Maka di sini tidak ada fungsi reaksi apa-apa. Kemudian katakan kita pasang sebuah lampu LED biasa, apakah dia bisa menyala? Nah, ternyata setelah kita seri seperti ini bisa menyala, dan ini sangat terang, tidak ada perubahan sinar lampunya secara signifikan. Jadi setelah kita pasang seperti ini, bagaimana jika kita ini mempunyai peralatan-peralatan yang sudah konslet seperti ini? Jadi ini min plusnya ini kita gabung seperti ini, dan ini akan kita konsletkan di colokan listrik ini. Tap.
maka dia akan mati. Tetapi listrik rumah kita tidak jeglek. Kenapa? Kalau ini dicabut lagi, dia akan menyala lagi listriknya. Nah, jadi di sini fungsinya. Jika kita menggunakan kapasitor seperti ini, satu, fungsinya seperti ini. Kita ini bisa menjadi anti jeglek, ataupun jika kalian tuh suka otak-atik elektronik dan ingin mengetes alat kita ini konslet apa tidak, bisa menggunakan kapasitor di seri ini. Nah, di sini tadi judulnya kita akan menggunakan setelika. Apakah dengan setelika ini dia bisa nyala dan juga tidak jeglek? Jadi mari kita coba. Ini kita putar dulu. Nah, di sini mulai menyala. Nah, tetapi cuman hangat, alias tidak bekerja normal. Jangan-jangan colokannya. Nah, cuman hangat-hangat saja. Jadi kita tunggu coba apakah dia bisa berfungsi. Oh, cuman hangat saja ini, hangat-hangat kuku. Ternyata tidak berfungsi setelah kita pasang kapasitor seperti ini. Jadi bagaimana caranya agar kita ini bisa nyetelika tetapi tidak jeglek, listrik kita 450 watt, kita bisa bersamaan sambil nonton TV atau sambil mesin cuci dan juga nyetelika. Karena setelika sendiri ini biasanya wattnya ini besar. Biasanya untuk setelika seperti ini wattnya sudah 450 watt. Jadi kena beban satu setrika ini saja sudah habis untuk listrik 450 watt. Nah, jika kita akan menggunakan setrika dan agar bisa bekerja maksimal dan juga normal, kita akan ganti kapasitor ini menggunakan kapasitor yang lebih besar. Yaitu kita bisa menggunakan 60 mikrofarad. Ya, ini mungkin kebesaran. Kalau untuk sebuah setrika bisa memulainya dengan 30 mikro ke atas. Jadi coba kita gunakan 60 mikron saja karena saya adanya cuma 60 mikro. Ini kita pasang seri seperti tadi. Jadi logikanya semuanya itu tetap tidak jeglek. Kenapa? Karena ya sudah ada kapasitornya. Jadi kapasitor ini sebagai resistansi sebuah hambatan listrik. Jadi aman, kita tidak usah berbicara ini meteran kamu berapa ampernya nanti bisa dicoba. Tidak usah, wong ini kena kabel konslet aja tidak jatuh, apalagi tidak jeglek, apalagi cuman mau bohong, ya tidak mungkin seperti itu. Ya ini hanya sekedar bertutorial, jadi jangan sampai lupa untuk mensolasinya karena akan sangat bahaya jika kita kesetrum. Ini solasinya ala kadarnya dulu, diwel-wel dulu. Nanti kalau sudah paten ya terserah kalian sendiri mau membuat rapi. Oke, setelah terjadi seperti ini akan kita uji. Kita pasang lagi ke listrik kita, jelek. Nah, sekarang kita akan pasang setrika, apakah dia bisa panas. Nah, oke, di sini lampunya menyala. Nah, dan kita tunggu apakah dia bisa nyeletek. Jadi ini kita putar-putar dulu. Dia biasanya kalau penggosokannya normal, dia kalau sudah panas nanti akan celetek sendiri. Jadi di sini fungsinya banyak sekali. Jadi kalau cuman kecil seperti ini untuk yang 8 mikro sampai 12 mikro seperti ini bekas mesin cuci, itu fungsinya hanya untuk lampu seperti ini ataupun untuk anti jeglek seperti kalian jika ada hobi-hobi elektronik dan sebagainya. Jadi tidak diperuntukkan untuk alat-alat besar. Jika kalian ingin menggunakan alat-alat besar,
ya kita gunakan ini kapasitor yang mikronya besar juga. Di sini 460 mikrofarad. Jadi akan kita tes. Nah, di sini sudah padam. Ini tandanya sudah jeglek ini. Nah, dan ini sangat-sangat panas ini. Uish. Ini sudah melonyoh nanti. Jadi coba kita fullkan apakah dia bisa. Nah, kalau dipulkan nanti ini nyala lagi. Dan kita tunggu apakah dia bisa nyeklek lagi sendiri otomatisnya, agar berarti penggosokan ini bekerja normal atau setrika ini ketika dia padam. Jadi seperti itu. Jadi dan ini sudah 100% tidak akan jeglek. Kenapa ya? Buktinya ini, kalau ini kan ada lampu nih. Ini aja konslet seperti ini, sudah disatukan seperti ini. Kita pasang di sini. Ya aman-aman saja. Berarti ya ini tidak ada pengaruhnya mau 2 ampere, 1 ampere, 6 ampere, jadi tidak usah dibahas itu. Yang jelas ketika kita menggunakan kapasitor semuanya bisa teratasi. Nah, di sini sudah mati lampunya. Dan ini sangat-sangat panas ini. Kalau tidak percaya ya pegang saja ini. Ini sudah letup ini. Benar-benar bisa digunakan. Walaupun kita menggunakan kapasitor untuk mesin apa jenenge setrika ini. Nah, bagaimana jika kita gunakan alat-alat besar lainnya? Apakah bisa? Bisa. Yang wattnya sekitar 450 watt. Contohnya nih, kita akan ambil satu contoh. Jadi salah satu contohnya sini saya akan menggunakan mesin air Shimizu. Ini 128. Jadi mesin air ini akan saya coba nyalakan menggunakan colokan yang menggunakan kapasitor. Jadi ingat, untuk kapasitor ini jangan digunakan alat secara bersamaan. Ya akan tidak mampu ininya sesuai kemampuan. Jadi satu-satu, misalnya mau pakai penggosokan ya pakai penggosokan. Ini sudah panas ini benar-benar panas ini. Nah, oke, jadi sudah aman. Kalau tidak percaya silahkan coba sendiri, praktekkan alat ini. Nah, sekarang kan kita coba menggunakan mesin air Shimizu 128. Apakah dia bisa menyala? Nah, dia menyala normal itu. Kipas-kipasnya memutar. Kita matikan. Nah, hidup lagi. Jadi itu bekerja normal. Jadi kesimpulan dari video ini bahwa alat listrik yang kita buat model seperti ini sangat berguna, terutama jutaan orang Indonesia, yang penduduk Indonesia kan 350 juta. Jadi tidak mungkin jutaan orang di Indonesia yang tidak menggunakan listrik 2 ampere ataupun 450 watt. Dan itu sangat berfungsi jika kalian ingin menyetrika sambil nonton TV, bisa. Menyetrika sambil mesin cuci, bisa. Yang jelas kita bisa memanfaatkan listrik kita yang 450 watt untuk alat-alat kita yang kita punya, dan tidak terlalu kecewa. Memang asumsi dari ini bahwa dayanya ataupun wattnya atau kemampuan voltasenya ini kita turunkan, tapi setidak-tidaknya walaupun voltasenya turun sedikit, kita masih bisa menggunakan alat itu seperti penggosokan atau setrika, mesin air ya, karena memang ya kita termasuk golongan orang-orang dengan ampere rendah ataupun listrik PLN-nya yang cuma 450. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa kembali video-video selanjutnya. Terima kasih.